الحمد لله رب العالمين. Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhulil jannah. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Kemudian Rasul mengatakan bahwasanya, wahai Mu'ad, engkau telah menanyakan satu hal yang sedemikian besar, maka sama, taatilah Allah Subhanahu wa taala, jangan syirik, jangan mensekutukan Allah. 5 hal ini sudah cukup, Pak, untuk memasukkan ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin jamaah Jamaah Musalla Al-Hikmah Talkandang Situbondo, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, bahwasanya rukun Islam tadi disebutkan untuk ditaati, kemudian wa'ati'u amra'akum, dan ditutup dengan tadkhulu jannata rabbikum, masuk surga. 2 hal yang disampaikan Nabi: mentaati rukun Islam, menegakkan rukun Islam, dan mentaati pemimpin. Rukun Islam yang 5 ini dari mengikrarkan, ini makna syahadat itu mengikrarkan untuk bertakwa kepada Allah, wala tusyrik billah, wala tusyrik, tidak mensekutukan Allah, taat kepada Allah, tidak mensekutukan. Ini satu pernyataan, ini makna syahadat. Tadi sudah disebutkan sampai 5, sampai hijil baiti ilaihi sabila, in istata'a ilaihi sabila, sampai itu. Ada seorang sahabat Mu'ad bin Jabal menemui Rasulullah SAW untuk diajarkan satu amaliyah. Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhulil jannah. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Kemudian Rasul mengatakan bahwasanya, wahai Mu'ad, engkau telah menanyakan satu hal yang sedemikian besar, maka sama, taatilah Allah Subhanahu wa taala, jangan syirik, jangan mensekutukan Allah. Kemudian tunaikanlah sholat 5 waktu, bayarlah zakat, puasalah di bulan suci Ramadan, dan berhajilah di Baitullah. Jalanlah ke Baitullah apabila ada kemampuan. Ini 5 hal ini sudah cukup, Pak, untuk memasukkan ke dalam surga oleh seseorang. Ini 5 hal yang wajib. Jadi Rasul tidak memberikan, tidak menguraikan, amalkan ini yang notabene berat-berat. Tapi Rasul cukup menyampaikan rukun Islam, arkanul Islam yang 5 itu. Artinya apa? Arkanul Islam, rukun Islam yang 5 ini sudah cukup memasukkan seseorang ke dalam surga. Jadi kalau mau kita benar-benar istiqomah, boleh kita istiqomah, boleh kita menambah amalan-amalan yang lain, yang sunnah-sunnah, yang macam-macam lah, dari siapa, itu monggo-monggo saja. Yang penting, yang pokok ini jangan sampai dilewatkan. Karena pada intinya adalah 5 hal ini
Ya kita diberi kemampuan untuk wirid ribuan kali, Pak. Ada sebagian orang yang diberi kemampuan untuk uzlah, untuk menyepi, untuk untuk ya semacam tirakat lah begitu. Ada yang diberi kemampuan untuk khuruj, untuk keluar berdakwah 3 hari, 40 hari dan seterusnya. Ya. Tetapi itu semua adalah narasi-narasi pendukung. Jangan sampai yang 5 hal ini dilupakan atau diendeng-endengkan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya. Tidaklah hambaku ingin mendekatkan diri, kata Allah dalam salah satu kutsinya. Tidaklah hambaku ingin mendekatkan diri dengan amalan-amalan yang paling aku cintai. Ya. Mimmaftaratu alaihi, kecuali dari apa-apa yang telah memang aku fardukan kepada dia. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kedekatan kepada Allah, dengan Allah, dan ingin memperoleh surganya Allah, silahkan mau amalayah yang macam-macam, tapi yang pokok jangan ditinggal. Karena kita dapati di masyarakat, oh engkau sudah makrifat, sudah sholatnya sudah di dalam hati, sudah sholat saya sudah di Mekah, Jumatan saya di Mekah. Seperti itu ada loh Pak. Di zaman seperti ini tuh masih ada. Jadi merasa sudah mencapai Allah. Lu kalau wudhu itu kan Ustaz, itu kan untuk membersihkan, hakikatnya untuk membersihkan tangan kita dari perbuatan jahil, wajah kita dari, mulut kita dari ucapannya. Lu asalkan sudah kita bisa mencapai itu, nggak perlu lagi kita syariat wudhu. Itu seperti itu. Ini pendapat-pendapat yang menyesatkan. Sholat itu kan intinya mengingat Allah. Lah Allah sudah ada di hati saya. Lah saya engak selalu ada Allah. Yang bagi orang yang belum mencapai ma'rifatullah, ya silahkan sholat, karena itu memang syari atau jalan menuju ma'rifatullah. Kalau sudah sampai, kenapa lewat masih? Pernah dengar ya Pak seperti ini? Ada banyak masih seperti ini. Nah ini menyelisihi apa yang Rasulullah SAW ajarkan dan jauhkan berkali-kali seperti itu. Jadi cukuplah 5 hal ini yang kita istiqomahkan untuk memperoleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh Ustaz, kok ibadah kok ngomong nih surga itu loh, kok pamrih banget, itu kan pedagang Ustaz. Oh jangan begitu, karena kita mengharap surga dan kita berusaha menghindar dari neraka, itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak Allah sendiri sudah berfirman, wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian kepada neraka yang hakikatnya bukan nerakanya yang ditakuti, tetapi azab Allah itu ditakuti. Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia dan batu. Kemudian ribuan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggambarkan sedemikian indahnya surga. Nabi ribuan kali menyatakan perlunya kita untuk menggapai surga. Para sahabat juga menanyakan, ya Rasulullah, seperti Mu'adz bin Jabal barusan, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang bisa memasukkan aku dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Surga neraka, surga neraka. Ini bukan sesuatu yang tidak boleh tabu dibahas dalam kita membahas ketaatan kepada Allah, karena memang itu merupakan satu paket. Satu paket. Ada pihak-pihak ya, aliran-aliran tertentu yang wah, kalau kita beribadah masih membahas ingin surga dan takut neraka, berarti itu tidak ikhlas. Ya ikhlaslah. Ikhlas itu artinya mengkhususkan kepada Allah atas segala kebijakan Allah, bahwa kita ingin ridhonya Allah, iya, bahwa kita ingin mentaati Allah untuk menjauhi neraka, untuk takut kepada neraka, karena neraka memang diciptakan untuk sesuatu yang menakutkan, sehingga kita punya kehati-hatian agar tidak terjerumus ke dalam neraka. Surga digambarkan sedemikian indahnya, bahkan imajinasi manusia ini tidak bisa menembus batas bawah keindahan surga itu.
terhadap surga, imajinasi kita nggak bisa nembus, Pak. So indah apapun yang kita bayangkan pasti tidak seperti itu, kurang. Beda dengan dunia itu kita kalau belum pernah ke Jakarta, Jakarta di Shangri-La Hotel bintang 5 plus, seperti apa fasilitasnya, kita bayangkan wah kayak apa. Ternyata setelah nyampe sana, oh Perak kayak gini, biasa aja sih. Angan-angan kita terhadap dunia seperti itu. Yang belum menikah, wah menikah punya istri nanti begini seperti apa di surga. Setelah punya istri ya biasa-biasa saja. Tapi berbanding terbalik dengan kondisi akhirat. Apakah itu neraka, apakah itu surga, tidak bisa nyentuh imajinasi kita terhadap keganasan, terhadap kengerian neraka. Kalau kita sudah banyak melihat magma yang begitu menguap, magmanya itu ya, magmanya gunung berapi begitu menggelegak, kental dan berkeputih-putihan sampai seperti itu. Allah itu apa dimasukkan langsung lenyap. Surga, neraka nggak segitu, Pak. Yang jauh nggak tersentuh oleh pemikiran kita, nggak bisa. Meskipun imajinasi kita sudah dibantu dengan magma yang sedemikian itu. Itu satu. Cukuplah ketaatan 5 hal rukun Islam ini yang kita istiqomai betul-betul. Sholat, jangan sampai telat. Ya, syukur-syukur bisa selalu di awal waktu, fi waqtiyah bil jamaah, di awal waktu dengan berjamaah di masjid, di musola. Masjid musola itu tidak ada bedanya asalkan di situ dikumandangkan azan untuk kaum muslimin, dan tempat itu memang sudah tempatnya umat, sudah diwakafkan untuk umum dan diselenggarakan kegiatan untuk umum. Itu meskipun musola, meskipun masjid, sama statusnya. Tuh. Yang terakhir, mentaati pemimpin. Ini pemimpin itu ada 2 pemimpin, ada yang pemimpin yang muslim, ada pemimpin yang kafir. Kalau pemimpin yang kafir dalam hal-hal muamalah, dalam hal-hal yang tidak menjerumuskan, tidak merugikan akidah kita juga harus taat kalau kita berada dalam negeri itu. Dan sebaliknya, pemimpin yang muslim, meskipun dia kemuslimannya, yang penting dia masih, kita lihat dia masih menunaikan sholat, maka kita haram hukumnya untuk memberontak. Pemimpin muslim, jadi mentaati pemimpin. Tegaklah pemimpin itu pemimpin yang dinilai oleh rakyat sebagai pemimpin yang zalim. Ini tetap wajib ditaati, asalkan tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat. Gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innaha mastakunu athara, sesungguhnya kelak akan muncul di kalangan kalian pemimpin yang athara. Yang athara itu yang bagaimana? Pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya dan hanya memikirkan keuntungan bagi diri dan keluarganya saja. Dan ini kecenderungan pemimpin di muka bumi. Kalau dia kurang beriman, dia cenderung tampil sebagai athar seperti ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, isbiru, maka tetap bersabarlah kalian terhadap kezaliman pemimpin yang seperti itu. Asalkan pemimpin itu masih pemimpin muslim. Sampai kapan? Hatta talqauni ala haud, insyaallah. Sampai kapan ya Rasulullah kami bersabar dengan kekejaman, dengan kezaliman pemimpin yang seperti itu? Rasul menjawab, hatta talqauni ala haud, sampai engkau bertemu dengan aku di telaga haud atau di telaga Kautsar nanti. Berarti tidak ada batasnya, Pak. Nah, yang perlu kita bahas dalam kesempatan yang khusus kayaknya nanti, kesabaran terhadap pemimpin zalim itu yang bagaimana? Nah, ini yang perlu pembahasan tersendiri. Sehingga apakah kita tidak boleh mengkritik? Apakah kita tidak boleh berdemonstrasi? Apakah kita boleh mengangkat pedang untuk melawan? Ini pembahasan yang tersendiri. Pada intinya adalah yang wajib kita lakukan kita adalah isbiru, mentaati perintah Nabi tadi itu, sabarlah kalian. Hatta talqauni ala haud, hingga engkau bertemu kelak kepadaku, denganku di telaga haud. Ini saja
Dan kalau dua hal ini, kita taat kepada rukun Islam dan kita taat kepada pemimpin kita dari yang selain urusan bermaksiat kepada Allah, maka jannah, surga buat kita. Amin Allahumma amin. Sampai sini hadis terakhir tentang bab takwa kitab Riyadhus Shalihin ini. Barangkali ada sesuatu yang bisa ditambahkan atau sampaikan sedikit karena kita sudah masuk waktu suruh. Kalau tidak nanti sambil ngobrol sambil ngopi-ngopi luas waktunya. Kita akhiri saja sekian, sudah masuk suruh ya. Oke, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol di kelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.